Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Askiana, mahasiswa Pelita Bangsa semester 4 akhir. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan CFUD dengan bahasa PHP dengan menggunakan database di PHP MyAdmin. Dan ini adalah halaman GitHub saya, Bapak Asad. Teman-teman bisa kunjungi di github.com/asad. Di sini ada beberapa source code yang teman-teman bisa buka, bisa download dan dipelajari. Nah, isinya seperti ini. Yang pertama kita buka XMPP, kita jalankan Apache dan MySQL. Kita masuk ke halaman localhost. Kita buat database baru. Nama filenya DB database. Nama filenya kita buat system. Saya membutuhkan 8 kolom. Pertama kita masukkan NIM. Tipe datanya integer, value-nya 10. Lalu ada nama. Tipe datanya kita gunakan varchar. Value-nya 30. Kota. Tipe datanya varchar. Value-nya 15. Kode. Tipe datanya varchar. Value-nya 20. Kalau ada email, tipe datanya varchar. Value-nya 29. Kalau ada telepon, datanya varchar, value-nya 20. Alamat, datanya varchar, value-nya 120. Terakhir password, tipe datanya varchar, value-nya 30. Untuk NIM kita primary, kita sudah kita save. Nah, sudah tersimpan. Kita buat file baru dengan nama aku. Kita membutuhkan 8 kolom. Karena sudah ada 4 kolom, kita tambah 4 kolom lagi. Lalu di sini ada kode MK. Tipe datanya integer, value-nya 10. Selanjutnya nama MK. Tipe datanya varchar. Value-nya 30. SKS. Tipe datanya integer. Value-nya 3. Hari. Tipe datanya varchar. Value-nya 15. Nama dosen. Tipe datanya varchar. Value-nya 30. Gedung. Tipe datanya varchar. Value-nya 15. Lantai. Tipe datanya integer. Value-nya 3. Dan terakhir ruangan. Tipe datanya varchar. Value-nya 4. Sudah kita primary yang kode MK. Kita save.
sudah tersimpan semuanya. Ini juga bisa menggunakan import ya, jadi tidak perlu isi manual. Dan sekarang saya sudah ada datanya, coba kita ekstrak. Kita pindahkan ke di HP box. Jadi untuk file PHP itu harus di HP box ya teman-teman. Jika sudah masuk, kita buka Aboncat. Teman-teman bebas bisa menggunakan tab editor apa aja. Ini di sini sudah terbuka ya. Yang belum terbuka, teman-teman bisa buka open folder, lalu ke HP box, resetku kalau folder. Nah, sekarang kita masuk ke koneksi terlebih dahulu. Jadi untuk servernya kita tersambung dengan localhost, usernya root, passwordnya kita kosongin dulu, dan nama databasenya db-dataco. Dan ini dikoneksikan. Apabila ada kesalahan maka akan tampil pesan gagal koneksi ke server. Lalu kita ke login, session start. Di sini kita panggil koneksi PHP, kon PHP. Kita deklarasikan variabel email mengirim value email, variabel password mengirim value password. Dan di sini MD5 kita untuk password kita gunakan standar MD5. Jadi MD5 adalah algoritma enkripsi konversi kata atau kalimat ke dalam bentuk bilangan hexadesimal. Dan di sini kita select dari semua tabel mahasiswa di mana email, variabelnya email, dan password variabelnya MD5 password. Di sini ada baris ke-9 untuk membaca query yang sudah dideskripsikan sebelumnya, dan ini untuk menampilkan hasil data. Dan ini ada pengkondisian, jika user ada dalam database maka akan masuk ke halaman dashboard, dan jika gagal maka user akan tetap di halaman login. Lalu kita masuk ke logout, session start, session destroy, dan kita berarti ini sudah di akhir sesi ya karena sudah logout. Untuk template ini ada footer dan header yang sudah terkoneksi dengan Bootstrap. Di sini di dalam dashboard juga ada admin template. Untuk layout kita panggil dari admin template. Kita masuk ke mahasiswa. Di baris pertama kita masuk ke mahasiswa, daftar mahasiswa. Di baris pertama kita panggil lagi koneksi kon PHP. Lalu di database-nya kita select from tabel mahasiswa, kita koneksikan. Di sini ada tabel script seperti ini. Kita buka dulu coba. Nah, di sini ada button tambah mahasiswa ya. Lalu ini adalah tabelnya, ada name, nama mahasiswa, fakultas, prodi, email, telepon, alamat, aksi.
Dan ini adalah hasil tampilan dari value. Di sini juga ada button edit dan button delete. Untuk delete ada konfirmasi yakin mau menghapus link tersebut. Jika iya, maka pilih OK. Nanti kita akan coba satu-satu. Kita masuk create. Di create kita menggunakan metode post. Aksinya di dalam mahasiswa ada file save PHP. Untuk tim, tipe datanya text, value-nya name. Ini untuk placeholder itu yang ini, name, nama mahasiswa. Jadi placeholder itu teks yang ada di dalam box. Oke, kita lanjut. Nama mahasiswa, tipe datanya teks, value-nya nama. Fakultas, kita gunakan select option, fakultas teknik, fakultas ekonomi dan bisnis. Program studi, kita gunakan select option, teknik informatika, teknik industri, teknik lingkungan, ekonomi, dan akuntansi. Untuk email, kita gunakan tipe data teks, value-nya email. Untuk telepon, kita gunakan tipe data teks, value-nya telepon. Alamat, kita gunakan teks area karena membutuhkan banyak karakter, value-nya alamat. Dan terakhir, password, tipe datanya teks, value-nya password. Di sini ada button submit untuk mengirim proses ke save PHP. Jadi begini, ada button submit. Jika data sudah diisi semua, maka kita bisa menekan submit untuk save. Kita masuk ke save. Di sini kita koneksikan kembali. Untuk variabel name, itu mengambil name yang sudah dibuat di script PHP. Dan variabel nama mengirim value nama, variabel fac mengirim value fakultas, variabel prodi mengirim value prodi, variabel email mengirim value email, variabel telepon mengirim value telepon, variabel alamat mengirim value alamat, variabel password mengirim value password, dan password menggunakan standar MD5 lagi. Terus di sini juga ada perintah untuk SQL insert into, jadi kita masukkan data ke folder mahasiswa dengan nilai variabel name, variabel nama, variabel fac, variabel prodi, variabel email, variabel telepon, variabel alamat, dan variabel MD5 password. Di sini dikoneksikan kembali. Jika name kosong, maka akan error. Jadi di sini tuh name tidak boleh kosong. Jika inputan diisi dengan betul, maka akan berhasil menambah data. Dan jika salah, maka akan error. Lalu dari save kita pindah ke edit. Kita koneksikan kembali. Untuk edit kita acuannya ada pada name, SQL select dari semua tabel mahasiswa di mana name, variabelnya name. Di sini metodenya kita gunakan post, dan aksinya di dalam mahasiswa terdapat file update PHP. Jadi untuk create pasangannya dengan save, edit pasangannya dengan update, dan delete tidak ada pasangannya. Untuk label name, tipe datanya text, value-nya name. Tapi untuk name ini hanya bisa membaca, tidak bisa diedit karena sifatnya sudah primary key. Nama mahasiswa, tipe datanya text, value-nya nama. Fakultas, kita gunakan select option, fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan bisnis. Program studi, kita gunakan select option, teknik informatika, teknik industri, teknik lingkungan, teknik ekonomi, akuntansi. Value-nya prodi. Untuk email, tipe datanya text, value-nya email.
Untuk telepon, tipe datanya teks, value-nya telepon. Alamat, tipe datanya teks area, value-nya alamat. Password, tipe datanya teks, value-nya password. Dan di sini jika sudah memasukkan inputan yang terbaru, inputan yang sudah diedit, maka kita bisa menekan button submit untuk memproses di update PHP. Nah, di sini dikoneksikan kembali dan variabel mengirim value seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini SQL memerintahkan untuk update pada tabel mahasiswa dengan settingan nama, itu variabel nama, fakultas variabel fak, prodi variabel prodi, email variabel email, telepon variabel telepon, alamat variabel alamat, password variabel MD5 password, di mana NIM variabelnya NIM. Nah, di sini dikoneksikan kembali, dibuat pengkondisian. Jika betul, maka jika inputan betul, maka data berhasil diubah, dan jika inputannya ada yang salah, error. Kita masuk ke delete dan start. Kita include lagi koneksi PHP, sound PHP, dan variabel NIM untuk mendapatkan NIM. Di SQL ini kita perintahkan delete dari tabel mahasiswa, di mana NIM variabelnya NIM. Di sini juga dibuat pengkondisian. Jadi berhasil menghapus, dan jika cancel, ya, pengkondisiannya itu ada dua, berhasil menghapus dan error. Untuk matkul hampir sama dengan mahasiswa, hanya bedanya itu di database-nya aja. Kita koneksikan ke matkul. Untuk tampilan antarmukanya, karena mengadopsi dari template, jadinya beberapa tagnya sudah dipilihkan parameter kelasnya. Jadi kelas ini kita mengadopsi dari admin template. Artinya tidak perlu mengetik panjang-panjang. Dan SQL diselect kembali dari semua tabel matkul. Di sini juga ada create, button create. Ini isi tabelnya, ada 0, kode MK, nama MK, SKS, hari, nama dosen, gedung, lantai, ruangan, aksi. Dan ini menampilkan value data. Di sini juga ada button edit dan button delete. Untuk button delete ada konfirmasi, yakin mau menghapus kode mata kuliah. Jadinya semuanya hampir sama. Script juga menggunakan metode post. Aksinya di dalam matkul terdapat file save PHP. Kode MK mendengar tipe data teks, value-nya kode MK, nama MK, tipe datanya teks, value-nya nama MK, SKS, tipe datanya teks, value-nya SKS, hari, kita gunakan select option, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nama dosen, kita gunakan tipe data teks, value-nya nama dosen. Gedung, kita juga gunakan select option, ada gedung A dan gedung B. Lantai, kita gunakan select option 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ruangan, kita gunakan tipe data teks, value-nya ruangan. Dan di sini juga ada button submit, sama seperti tabel mahasiswa. Dan juga ada button cancel apabila kita membatalkan inputan.
Karena semua intinya sama, coba kita langsung saja masukkan data NIM. Lihat teknik, program studi teknik informatika, emailnya, teleponnya, alamatnya, passwordnya kita gunakan 1, 2, 3, 5. Coba kita submit. Nah, sudah masuk ya. Coba kita untuk button edit kita ganti NIM. NIM tidak bisa diganti. Kita ganti fakultas saja, ekonomi dan bisnis. Prodinya akuntansi. Coba kita submit. Nah, di sini sudah ganti ya teman-teman, fakultasnya ekonomi dan prodinya akuntansi. Coba kita tekan button delete. Nah, di sini ada konfirmasi, yakin mau menghapus NIM tersebut. Kita pilih OK. Nah, sudah terhapus ya. Untuk mata kuliah, coba kita tambahkan mata kuliah. Kode MK misalnya nama mata kuliahnya SKS-nya 4, harinya Kamis, nama dosennya di gedung A, lantai 2, ruangan 207 misal. Kita submit. Nah, sudah masuk. Kita coba edit. SKS-nya misal jadi 3 dan lantainya kita ubah misalnya jadi 4. Gedungnya kita pindah di B. Kita submit. Nah, ini SKS-nya berubah, lantainya juga sudah berubah. Nah, coba kita hapus. Di sini juga ada konfirmasi lagi. Jika ya, maka tekan OK. Maka akan hilang ya. Jadi kurang lebihnya begitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.